Wafi akan menjelaskan lebih jauh terkait dengan proses pewahyuan dari Allah, kemudian malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga terkait dengan kalam nafsi dan lapsi. Silakan. Dan kalam nafsi itu hanya definisi, bukan berarti firman. Karena Allah itu adalah mutakallim bikalamin la yushbihu kalamal khalq. Allah adalah zat yang maha berfirman, yang firmannya itu tidak menyerupai makhluk. Firman Allah sehingga akan menabrak kaidah yang pertama. Maka dari itu dibedakan oleh para ulama. Ada kalam nafsi, yaitu kalam Allah yang melekat kepada zat Allah sebagai sifat Allah, Allah berfirman. Ada kalam lafzi, yaitu Allah yang telah menciptakan Al-Quran dengan berbahasa Arab, ya, lalu Allah turunkan di Lauh Mahfud, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim Baitul Izzah, langit dunia, langit pertama. Dan hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, secara sekaligus satu waktu, halan, langsung. Sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seperti itu. Nah, ketiga, barulah Al-Quran itu secara bertahap diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Nah, turunnya ayat itu, kalamullah itu secara bertahap selama 23 tahun sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika nutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membaca secara tartil. Itu penentangan orang-orang kafir ketika Al-Quran diturunkan berangsur-angsur oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu metode pewahyuannya. Bukan berarti Al-Quran ini adalah kalamullah yang memiliki beberapa kalam, bukan. Itu adalah metode dari para ulama untuk cara membedakan bahwa kalam Allah tidak akan pernah lepas dari zat Allah. Itu merupakan sifat Allah. Dan kalam lafzi adalah kalam Allah yang dimaksudkan dari ayat Al-Quran itu. Kalau kertasnya, tulisannya, yaitu makhluk. Tapi apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu, itulah yang dimaksud oleh kalam nafsi dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya ilmul kalam, atau kita bahas di pesantren biasanya ilmu tauhid. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahi Bang Zuma, ada 1 menit. Monggo Bang Zuma. Untuk pertanyaan Mas Ferdi sudah saya jawab ya. Oke, baik. 44 menit. Oh, 44 iya. detik. Jadi saya berharap analogi yang tadi itu bisa dipahami dengan mudah untuk memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kehendak. Kehendak Allah itu ada pada dirinya. Lalu kemudian ketika Allah hendak menciptakan atau memberikan sesuatu yang dipahami oleh makhluk, maka pada dirinya, pada kehendaknya ini kemudian Allah lontarkan berupa kalimah. Nah, sehingga kalau ada pernyataan segala sesuatu ciptaan berasal dari Allah, itulah dia. Allah menciptakan dari hal sifat yang dimiliki dengan cara berfirman. Jadi maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Nah, ini sangat jelas ketika baik, makasih. Habis. Sekarang untuk tanggapan dari pihak atas penjelasan dari pihak Muslim, dikasih kesempatan 5 menit, silakan. Setelah
kalian berbicara. Bang Herdi Silakan duluan. FD. Duluan bro, duluan. Oke. Tadi Ustadz Najah Silakan. menjelaskan bahwa kalam Allah itu ya berbeda dengan makhluk ya, dan firman itu dituliskan ya, yang anehnya itu dapat dimengerti oleh manusia gitu. Artinya kalam yang tadinya sifatnya itu bukan makhluk tetapi dapat dipahami oleh makhluk. Artinya kita lihat ya, ada sesuatu yang paradoks di sini, bahwa sifat yang tadinya transenden ya, yang kita bilang transenden, yang di luar dari pengetahuan manusia ya, akhirnya dapat terproyeksikan ke dalam pengetahuan manusia gitu. Manusia dapat memahami itu, dan itu dapat dituliskan secara konkret dan dipahami dan dibukukan bahkan. Nah, akhirnya saya berkesimpulan begini, apakah firman ini mengalami suatu interpretasi, atau kalam ini mengalami suatu interpretasi sehingga orang bisa menulis, oh yang dimaksudkan Allah seperti ini. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa dari tokoh-tokoh agama Islam ya, kita katakan ulama dan kiai, itu punya perspektif atau interpretasi yang berbeda terhadap kalam atau firman yang telah disampaikan. Nah, apakah seperti itu teman-teman? Ya. Silakan Bang Herdi. Bro Dek, bisa alihkan layar bro, di pause Oh, dulu. Oke. Jadi kawan Kusuma tadi yang saya ingin tanya ini bro, ini di pusilat ya, ini pusilat 1-3. Hamim Al-Quran diturunkan dari Tuhanmu yang lagi maha penyayang, jadi diturunkan oleh Allah. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Jadi di sini firmannya itu sudah dalam bentuk tercetak, bukan berangsur-angsur ya. Dan lagi ya, memang ada beberapa sudut pandang. Dan lagi bro bilang tadi bahwa roh yang dibawa oleh Jibril, tetapi jelasnya di situ buku. Dan dikonfirmasi, Jibril datang kepada Muhammad pada saat Muhammad tidur ya, lalu Jibril kan mencekik leher Muhammad dengan kain dibaj. Nah, justru di situ Jibril menyuruh Muhammad baca suatu tulisan yang di kain dibaj, bukan sesuatu roh yang menuntun Muhammad membuat hafalan begini begono, ya kan? Nah, kalaupun itu roh, karena saya topiknya di sini firman, saya akan mempertanyakan apakah roh itu sama seperti di dalam surah 3882 ayatnya ke 82 sampai 88. Nah, di sini juga iblis dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Apakah mungkin firman itu dibawa oleh Jibril atau iblis? Apakah firman yang dibawa itu sudah menjadi buku atau masih sesuatu yang dihafal oleh Jibril atau dihafal oleh iblis? Di sini ya, iblis berkata, kemudian demi kemuliaanmu aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Nah, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasan di antara mereka. Allah berfirman, ya, Allah berbicara dengan iblis. Maka yang benar adalah sumpahku, hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Ini kan agak lucu kesannya. Aku pasti memenuhi neraka jahanam denganmu, iblis, dan orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Nah, ayat 88, katakanlah, aku tidak akan meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya. Iblis disuruh berdakwah, tapi di sini dipaksakan dalam kurung Muhammad. Padahal ini kan interaksi Allah dengan iblis.
Nah, ini sesuatu pemaksaan sih menurut saya. Nah, yang saya ingin tanya, firman yang dibawa oleh Jibril itu dalam bentuk buku atau roh? Karena jawabannya di sini boleh roh, boleh buku. Nah, kalau sudah simpang siur begini, bagaimana kawan-kawan bisa mengimani bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala? Waktu habis. Tinggal penegasan dari anggapan dari pihak Kristen akan ditegaskan lagi oleh pihak Muslim. Silakan Bang Wafi atau Bang Juma yang memulai. Saya Monggo. dulu, bentar Bang ya. Oke. Silakan deh, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Totsuka, itu sudah saya jawab di pertanyaan sampean yang pertama ya, bahwa ketika sampean bertanya barusan, yang awalnya kalam Allah itu tidak berupa makhluk, lalu kenapa bisa dipahami oleh makhluk? Loh, saya kan sudah menjelaskan di pertama, seharusnya jenengan catat. Allah itu menciptakan kata-kata tersebut dengan menggunakan bahasa Arab, lalu Allah taruh di Lauh Mahfuz. Jadi kalam Allah ini tetap tidak bisa dipahami oleh makhluk. Makanya Allah menciptakan kata-kata yang berupa bahasa Arab, lalu Allah taruh di Lauh Mahfuz. Kemudian dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah dan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban saya pertama sudah menjawab sebenarnya. Kemudian yang kedua, Bro Malikil tadi ini kok melebar pembahasannya. Kita bahas firman Bro ya, bukan bahas iblis Bro ya. Ketika Anda membuka barusan, Anda ternyata membaca bahasa Indonesia saja gagal paham. Tadi ketika ada kata-kata mencekik ya, Jibril mencekik Nabi Muhammad, padahal dalam bahasa Arabnya original teksnya menggunakan lafal ghatta. Faghatta Jibril Muhammadan. Malaikat Jibril ghatta itu memegang Bro, bukan mencekik. Tidak ada di dalam kamus bahasa Arab yang bermakna ghatta itu mencekik. Itu terjemahannya salah Bro. Makanya harus kembali kepada original teks begitu. Lihat di kamus-kamus bahasa Arab. Kalau ada ghatta bermakna mencekik, berarti saya salah pada malam hari ini. Kedua, yang Nabi Muhammad itu disuruh membaca itu bukan dengan kain dibaj Bro. Bukan. Itu memegangnya dengan kain dibaj, bukan disuruh bacanya. Itu bahasa Indonesianya jenengan ternyata salah paham ternyata gitu loh. Ketika Nabi Muhammad disuruh Iqra, itu tidak ada kertas di sana, nggak ada keterangan ada kertas di sana, nggak ada. Kemudian di dalam Fussilat ayat 3, Fussilat ayatuhu, ya dijelaskan ayat-ayatnya itu tidak ada keterangan bahwa Al-Quran di Lauh Mahfuz sudah berbentuk buku, tidak ada. Itu maksudnya Allah menurunkan Al-Quran. Nah, ketika Quran itu sudah ada di dunia, itu adalah merupakan kitab yang menjelaskan makna-makna hukum-hukumnya. Coba lihat di tafsir Ibnu Katsir, Bro. Kan sampean biasanya pakai tafsir Ibnu Katsir, begitu. Sekian jawaban dari saya. Lanjut, Bang Zuma. Oke, silakan Bang Juma. Bang Juma, monggo. Ya, baik. Sahabat kita ini, teman-teman Kristen ini harus memahami dulu lafaz-lafaz sarifah itu apa, gitu ya. Lalu kemudian kalam lapsi, dalam hal ini lafaz-lafaz Allah yang kemudian terurai di dalam kitab suci Al-Quran, dan juga sifat kalam Allah yang kadim. Ini yang harus dipahami. Nah, saya rasa dengan penjelasan Dinda Wafi, mereka sedikitnya tahu gitu ya, bahwasanya ketika kami berbicara firman dalam hal ini adalah apa yang kemudian tertera Allah yang Waduh. Coba request lagi ini.